of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dilawat dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui urapan firman Tuhan yang kita terima, kita menerima kekuatan baru, sukacita, dan damai sejahtera. Kita akan mengatakan bahwa mengikut Yesus adalah kesukaan kita. Mengikut Yesus adalah kekuatan kita. Karena dari situlah sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua karena Anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
mengenal kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal Kehendak-Nya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku mau berkenan selalu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Kepada hambanya dipersilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita beribadah kembali di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama kita membaca dan kita merenungkan firman Allah. Sebelumnya saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami muliakan, yang kami sembah. Kami bersyukur atas keberkenan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini oleh karena kemurahan Allah bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami. Tuhan tolong berikan kepada kami kemampuan pendengaran kami untuk kami menyimak akan firman Allah dengan seksama
Dan Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk kami dapat mengerti akan isi firman-Mu. Tuhan berkata-kata, berbicara kepada kami sekalian. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, supaya menjadi alat yang berkenan di hadapan-Mu, boleh memberkati baik hamba-Mu sendiri maupun jemaat sekalian yang mendengar. Terpujilah Tuhan Allah yang empunya firman, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan Alkitab, dan berbahagialah kita sekalian yang mendengar dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Renungan firman Tuhan hari ini saya memberi tema terus bertumbuh dalam Kristus agar menghasilkan buah. Terus bertumbuh dalam Kristus agar menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Kolose terkait dengan ada kabar yang mengatakan bahwa ada indikasi jemaat di Kolose mendapat pengaruh dari ajaran gnostik yang cukup serius dalam kehidupan iman jemaat. Gnostik berasal dari kata gnosis, yaitu pengetahuan, di mana aliran ini mengatakan bahwa mereka memiliki rahasia-rahasia yang menjamin kesatuan jiwa dengan Tuhan. Ajaran ini berkembang sejak dari abad pertama dan sampai abad yang kedua, dan merupakan penggabungan konsep filsafat, mitologi, dan astrologi, yang juga penggabungan dari unsur-unsur kepercayaan Yunani dan juga kepercayaan Timur. Di dalam ayat 8 di situ Paulus berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Artinya bahwa jemaat mendapatkan tantangan dalam iman oleh pengaruh dari ajaran yang seakan-akan lebih masuk akal dan lebih praktis, lebih mudah, lebih dapat diterima. Ini adalah jemaat Kolose yang mendapatkan tantangan dalam kehidupan iman. Ada berbagai faktor yang dapat mengganggu dalam pertumbuhan iman jemaat, baik oleh ajaran sesat ataupun oleh persoalan tantangan dalam kehidupan. Itu juga dapat mengganggu dalam kesehatan kerohanian dari umat Tuhan. Dalam bacaan kita dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7 ini, kita melihat ada 3 hal yang harus dimiliki oleh orang Kristen, jemaat Tuhan. Yaitu pertama, tetap di dalam Kristus. Yang kedua, berakar di dalam Kristus. Dan yang ketiga, dibangun di atas Kristus. Kita lihat di ayat yang ke-6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada 2 hal di sini dalam ayat yang ke-6. Yang pertama mengatakan kamu telah menerima Kristus. Dan yang berikut adalah tetap di dalam Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tindakan yang pertama yang harus
dilakukan oleh orang Kristen adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu adalah kunci dan adalah dasar. Karena tidak ada seorang pun yang dapat berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan kalau ia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tindakan yang berikut adalah tetap di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam suratnya, ia menganalogi kehidupan Kristen dengan dua metafora, yaitu tumbuhan atau suatu pohon dan bangunan. Dua metafora ini memberikan kepada orang percaya pengertian memahami bagaimana suatu kehidupan iman kepada Kristus. Suatu pohon berdiri tegak tergantung dari kekuatan dari akar-akarnya. Demikian juga suatu bangunan berapapun tingginya, ia dapat berdiri kokoh, berdiri dengan tegak, tergantung daripada kekuatan pondasi atau dasarnya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tanaman ia akan hidup dan ia terus akan bertumbuh jika ia tetap tinggal di tanah di tempat di mana ia hidup. Suatu tanaman tidak akan dapat hidup, apalagi bertumbuh, kalau ia dipindah-pindahkan. Ia akan hidup dan dapat bertumbuh jika ia tetap di tempat di mana ia hidup, di mana ia ditanam. Maka disitulah ia akan berakar. Akar-akarnya akan memberikan asupan bagi kebutuhan pertumbuhannya, yaitu air dan makanan. Akar-akarnya akan merambat ke batang-batang air, dan kemudian akarnya itu akan mengokohkan, menegakkan, sehingga sejalan dengan usianya, pertumbuhannya, batang akan bertambah tinggi, pohon bertambah besar, tetapi ia dapat tegak berdiri oleh karena akar dari pohon itu, tumbuhan itu merambat dan dengan kuat cengkeramannya sehingga ia tidak akan rubuh. Bertumbuh di dalam Tuhan adalah bagian dari proses yang harus kita jalani seumur hidup kita di dunia ini. Inilah Bapak Ibu Saudara, analogi dari metafora tumbuhan dari sebuah pohon, suatu pohon, menggambarkan tentang kehidupan kita, kehidupan iman kita. Kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan jika yang pertama kita tetap di dalam Tuhan, dan yang kedua kita berakar di dalamnya. Tetaplah di dalam Tuhan Yesus agar kita tetap hidup dan bertumbuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita dibiarkan diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran di dunia ini. Dan janganlah kita menjadi kendor iman kita, putus asa dan semangat menjadi lemah karena persoalan, karena masalah dalam kehidupan yang terjadi. Kita akan hidup jika kita tetap di dalam Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Artinya kita menjalin persekutuan, kehidupan yang intim dengan Allah melalui persekutuan kita secara pribadi di dalam doa maupun di dalam pembacaan dan merenungkan firman Allah. Yang kedua, teruslah berakar di dalam Dia. Kita masuk ke kedalaman Allah melalui persekutuan kita secara pribadi, berakar dalam kasih-Nya dan berakar dalam pribadinya. Karakter dari Kristus tercermin dalam kehidupan kita, terpancar dari hidup kita,
di mana karena kehidupan kita yang bergaul karib dengannya, berakar di dalamnya, maka kita akan semakin menyerupai Dia. Mengapa persoalan dalam kehidupan dapat terjadi? Persoalan itu adalah sebuah latihan dan ujian, di mana pohon semakin tinggi pohon itu, maka ia semakin kuat mendapatkan terpaan angin. Jika kita tidak mengalami ujian, tidak pernah mengalami masalah, itu seperti suatu tanaman yang tidak pernah mendapatkan ujian, dan ia pertumbuhannya tetap pertumbuhan yang kerdil. Ia tidak pernah mengalami tantangan. Ia tidak pernah mendapatkan terpaan angin, oleh karena ia tidak pernah bertumbuh. Itulah sebabnya mengapa akar dari sebuah pohon sangat penting, oleh karena akar itulah ia mengokohkan batang itu, pohon itu dapat berdiri tegak. Kokohnya sebuah pohon karena telah melalui proses pertumbuhan agar akar-akarnya dapat semakin kuat. Demikian kehidupan kita yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita banyak belajar dari suatu tumbuhan seperti bambu. Tumbuhan bambu yang sangat unik. Tumbuhan bambu ini memulai pertumbuhannya dari akarnya. Selama 2 tahun tumbuhan bambu, ia tidak nampak akan pertumbuhan yang berarti. Tidak nampak apakah ia akan hidup atau mati. Daun tetap tidak ada perkembangan. Tetapi setelah melalui proses akarnya yang semakin kuat dan semakin merambat, maka tumbuhan bambu ini ia muncul dari kedalamannya. Dari akarnya tumbuh tunas-tunas baru dan yang terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Tidak memandang musim panas atau musim hujan, tumbuhan bambu ini tetap kuat, tetap kokoh dan terus bertumbuh. Dan kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika angin menerpa, angin kencang menerpa, kita melihat batang bambu ini terkulai-kulai, seakan-akan rubuh, patah. Tetapi tidak. Ketika badai itu berlalu, angin itu reda menjadi teduh. Pohon bambu berdiri tegak, berdiri kokoh, kembali dalam posisi semula, seperti tidak ada tantangan. Maka kita belajar dari kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita harus tetap di dalam Kristus dan terus berakar di dalam Kristus. Jika kita tidak mengalami proses untuk berakar dan bertumbuh, maka kita pasti secara rohani kita akan mati. Atau kita akan mengalami kematian secara rohani. Iman kita harus sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Apapun tantangan dalam hidup kita, persoalan yang kita alami, yang terjadi. Sekarang ini kita tidak bisa beribadah secara komuni seperti biasa di gereja atau di ibadah rumah tangga atau ibadah kategorial. Kita terpaksa oleh karena situasi ini beribadah di rumah. Kita tidak biasa. Bahkan mungkin ada yang belum pernah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini mengatakan kita harus tetap di dalam Kristus dan berakar di dalam Kristus. Waktu berlalu, kita tidak tahu berapa lama situasi ini akan seperti ini terus.
Tapi jika kita menyadari pentingnya persekutuan kita, hubungan kita yang tetap dengan Kristus dan berakar di dalam Dia, maka kita tidak terasa waktu berlalu dan ini menjadi satu ibadah yang familiar dalam diri kita, keluarga kita. Karena persekutuan dengan Tuhan itu adalah satu kebutuhan yang secara personal, dapat dilakukan secara pribadi, dan dapat dilakukan secara komuni. Kalau komuni tidak bisa berjalan, maka secara personal, secara pribadi harus tetap berjalan. Sebagaimana akar menyerap makanan dari air, agar ia dapat bertumbuh, demikian akar iman kita di dalam Kristus, kita menyerap kebesaran kuasa dari Allah dan kemuliaan Kristus sehingga kita bisa bertumbuh. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus memberikan kepada kita kekuatan, stabilitas rohani. Kita menjadi kokoh, kita merasa aman dan nyaman oleh karena perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, apapun tantangan dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, apakah pengaruh lingkungan, pengajaran, dan apapun, atau persoalan dalam kehidupan yang membuat kita putus asa. Tetapi kalau kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah sebagai orang Kristen yang produktif, maka nasihat firman Tuhan hari ini, pertama, tetaplah di dalam Dia. Kedua, berakar terus di dalam Dia. Dan yang ketiga, dibangun terus di atas dasar Kristus. Kiranya Tuhan memberkati dan meneguhkan kita lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman Tuhan yang telah mengajarkan kami supaya kami dapat terus bertumbuh dan dibangun di atas Kristus. Rahasianya adalah kami harus tetap di dalam Kristus. Kami harus terus berakar di dalam Kristus. Dan kami harus dibangun di atas Kristus. Maka jadilah sebuah bangunan rohani yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Suatu bangunan Allah yang seperti mercusuar, memanjar kepada dunia, mewartakan kebesaran Allah, kasih dan kuasa Allah dinyatakan bagi dunia ini. Orang percaya itulah pilihan dan alat daripadamu ya Tuhan. Inilah kami, pakailah kami, mampukanlah kami, supaya kami terus tetap di dalam Tuhan dan berakar di dalam Kristus dan terus dibangun di atas dasar Kristus. Pujilah Tuhan Allah yang punya firman, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli, dimulai dengan kata aku percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa pastinya. Berikut kita akan menyaksikan Weekly News minggu ini. You're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips will praise you now. We praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mengundang jemaat berdiri. Kita menyanyi nyanyian doksologi Puji Allah Pohon Berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia senang bumi. Di surga pun memuji-Mu. Allah dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saleh-saleh Kristus, kita telah beribadah kepadanya pada hari ini. Yakinlah, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan ada, dan Tuhan telah memberikan berkat kepada kita sekalian. Marilah kita masuk ke dalam kehidupan kita satu pekan ke depan dengan penyertaan dan perlindungan Allah. Iman yang teguh tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia, dan terus dibangun di atas dasar Kristus. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kita selesai. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Hello everybody, Timothy luar biasa. Happy Sunday! Christ